Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakai senyum. Jumpa lagi dengan saya Ramban Saragi. Di video kali ini saya akan menanya seputar tentang prestasi atlet sumut yang kemarin mendapatkan perak di PON Papua. Atlet 400 meter gawang bernama Nur Ain Berupranginangin, asal Kabupaten Karo. Dan kita akan menanya tentang seputar pengalamannya, rasanya, kemudian motivasi apa yang sampai sejauh ini. Langsung saja. Dan Ainun adalah rekan saya satu stambu di Universitas Negeri Medan. Langsung saja, Ainun, bagaimana rasanya mendapatkan medali? Apakah nyangka atau tidak? Pertama-tama sih saya mengucapkan terima kasih kan. Saya nggak nyangka sih bisa dapat perak. Karena kemarin sih saya itu pengennya medali lah di PON ini karena saya teringin gitu kan. Pas saya main itu ulang tahun ayah saya. Jadi saya pengen kali mendapatkan hasil yang maksimal dan buat sejarah di PON tahun ini. Karena kan usia saya juga udah mateng. Jadi saya berpikir mudah-mudahan PON 2020 ini saya mendapatkan hasil maksimal dan bisa juara dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Itu sih yang utama. Rasanya tidak nyangka? Tidak nyangka. Karena kan kemarin saya ngeberat saya itu dari Maluku, dari Jawa Timur ada 2. Saya itu posisi di kelima. Jadi saya nggak nyangka bisa dapat perak. Dan kawan-kawan juga yang sebelumnya itu nggak nyangka saya itu bisa medali perak gitu. Gitu. Jadi pengalaman yang paling berkesan selama di Papua itu PON Papua apa? Kesannya sih salah satunya orang itu welcome terhadap kontingen-kontingen yang datang ke Papua gitu kan, ramah. Jadi sebelum mencapai PON Papua ini persiapannya kan berarti banyak nih. Banyak, kami persiapan itu lebih kurang 2 tahun. Karena kan COVID juga kemarin kan, awalnya kan kemarin tahun 2020. Karena COVID diundur jadi tahun 2021. Dan saya gara-gara PON ini saya mengundurkan diri dari sekolah ngajar. Jadi saya fokus ke PON 2021 di Papua. Demi Sumatera Utara? Demi Sumatera Utara. Untuk yang lihat, semuanya demi Sumatera Utara dan kedua orang tua. Jadi selama 2 tahun itu latihan. Ya, kerjaan saya itu cuman pagi latihan, istirahat, sore latihan. Pagi, sore latihan terus. Kami pun ada juga kayak di camp kami kan, di Brastagi. Jadi kami 3 hari di sini, 3 hari sana. Demi perjuangan sumut, kami mengeluarkan duit itu uang pribadi. Nggak ada dari KONI gitu. Sebelumnya itu, tapi sekarang diganti lah beberapa gitu. Demi prestasi, kami itu berani berbuat gitu. Demi membawa nama sumut. Jadi target kedepannya nih, setelah PON Papua ini apa? Target saya sih, saya mau masih mengikuti PON 2024. Insya Allah kalau masih rezeki, saya ingin ikut serta di PON 2024. Apabila tidak bisa nanti memasukkan ke 2024, saya mau ke asisten pelatih. Asisten pelatih. Itu target saya. Targetnya. Jadi prestasi paling jauh nih selama olahraga atletik apa? Paling tinggi sih saya medali di PON. Dulu sih saya udah pernah dari Kejurnas, Kejurda, Pomnas, Pemasean, SEA Games, Asian Junior, semuanya udah. Tapi yang paling berkesan sih di PON ini. Karena kan di Indonesia ini kan tertinggi itu adalah PON. Kalau dia di luar atau internasional itu kan Olimpiade, tapi saya belum masuk ke Olimpiade. Awal mula turun menjadi atlet di usia berapa? Sekitar 16 tahun lah saya. 16 tahun itu olahraga apa yang pertama kali terjun? Saya pertama kali itu olahraga atletik di jarak jauh. Pertama sih saya diajak gitu sama kakak, ayolah gitu. Karena kan sedangkan orang tua kemarin awalnya nggak mendukung. Karena kan di rumah itu saya tulang punggung keluarga, saya kan anak kedua. Jadi orang tua nggak usahlah kamu latihan, membantu orang tua aja. Tapi saya berpacu, saya pengen itu merubah hidup dan mengangkat martabat orang tua saya kan. Karena dulu saya tuh ataupun keluarga saya itu dilihat sepandang sebelah mata. Jadi dengan saya berprestasi, saya bekerja keras, saya bisa masuk PPLP, PPLM, Kejurnas, kemana semua itu berkat di atlet ini. Bisa saya kuliah, bisa membantu orang tua itu semua dari sini. Jadi disinilah utama saya bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau ada tujuan, ada kemauan, semuanya bisa dicapai? Semua bisa. Kalau ada kita tujuan, kemauan kita pasti ada tercapai. Di depan kita itu harus ada target. Apa yang kita inginkan itu pasti dapat kalau kita ada kemauan yang maksimal gitu. Jadi untuk yang punya kemauan, mulai dari sekarang lakukan. Jangan setengah-setengah, bener? Betul. Kalau setengah-setengah nanti ya setengah-setengah aja. Juga, hasilnya setengah-setengah. Jadi kalau misalkan hasilnya sungguh-sungguh, semuanya akan sungguh-sungguh. Ya, selain olahraga atletik,
mungkin bisa ya olahraga lainnya, apa aja yang kira-kira bisa? Bisa, yang salah satunya itu triathlon. Saya tiap tahun itu ikut triathlon. Contohnya kan triathlon itu kan ada dia berenang, ada dia bersepeda, ada dia lari. Jadi tiap tahun itu saya di Sibolga, ada hari jadi Sibolga. Tiap tahun saya berangkat. Itu pun alhamdulillah asal saya ikut triathlon, saya dapat 5 besar, kadang 3 besar. Terus dulu saya pindah cabang itu. Pertama itu ke pentathlon. Dari pentathlon saya bisa ke Korea. Pentathlon itu kan salah satunya kayak anggar, berkuda, ada renang, baru menembak sambil lari. Jadi menembak sambil lari itu larinya 2 putaran, menembaknya ada sekitar 10 kali, habis itu lari lagi. Dari pentathlon saya bisa ke Korea. Sebelumnya itu saya palingan cuma di Asia Tenggara, ASEAN gitu. Tapi dengan pentathlon kemarin saya bisa ke Korea. Alhamdulillah saya rezeki yang nggak diduga-duga gitu. Ingat ternyata Ainun atlet multitalenta, bukan hanya atletik. Ternyata banyak cabang olahraga lainnya yang bisa dan prestasinya pun luar biasa. Nah kalau seorang atlet, pola tidur atau pola makannya itu berapa kali sehari kalau misalkan makan? Kalau masalah makan ya, kita pagi tuh kita harus tercukupi kayak ada susu, harus ada buah, harus makan. Istirahat kita harus lebih kurang 8 jam. Itu kalau nggak kurang dari situ, pasti kita dilatih itu pasti nggak selesai apa yang dikasih program sama pelatih. Tapi kalau kita tidur kita cukup ataupun puding kita cukup, itu apapun dikasih program pelatih kita itu pasti kita memenuhi yang diminta pelatih gitu. Jadi untuk yang mau turun menjadi atletik atau atlet apapun, ini tips dari Ainun, seorang atlet yang meraih perak di PON Papua dan targetnya akan mendapatkan kesempatan ikut di PON Sumut Tawaceh. Nah ini kan banyak yang dukung Ainun sampai sekarang. Jadi apa yang mau ucapkan kepada yang mau lihat video ini? Kepada semua yang melihat video, terima kasih dukungan ataupun motivasi ataupun doanya. Berkat kalian itu saya tidak ada apa-apanya. Berkat teman, saudara, keluarga ataupun pengurus, itu kan nggak bisa. Harus ada kerjasama agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja sih. Tips dari atlet Sumut yang mendapatkan medali, apa yang mau disampaikan kepada yang lihat ini? Kepada kita seorang atlet, salah satunya kita harus disiplin waktu, jaga kondisi, vitamin, kesehatan harus utama. Puding kita utama itu. Kenapa? Karena kita kan latihan ini kan berat gitu. Kalori yang harus kita keluarkan banyak, butuh istirahat yang kuat. Jadi salah satunya kita harus disiplin, harus jaga kondisi, vitamin sesuai permasukan sama pengeluaran agar kita bisa mendapatkan prestasi yang maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya tanya tentang Ainun dan rasanya bagaimana. Bila ada ucapan dari Ainun yang kurang tepat atau ucapan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakai senyum.